Baik semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Hari ini kita akan berdiskusi dan menginformasikan serta memberikan materi tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bahasa bangsa Indonesia. Ya, dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Ya, sebagai orang Indonesia dan sebagai warga negara Indonesia, kita semua harus memahami sejarah, terutama sejarah terhadap Pancasila. Mengapa? Ingat kata Bung Karno, jasnya. Jangan sekali-kali merupakan sejarah. Karena sejarah itu merupakan proses kehidupan manusia, sebuah negara, sebuah bangsa, dan sebuah peradaban. Jika kita ingin berkembang menjadi peradaban yang lebih baik, kita harus memahami dan mempelajari sejarah, terutama sejarah bangsa ini, Pancasila, yang menjadi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia. Ya, ingat baik-baik. Sebagai bangsa atau mahasiswa millennials, mungkin menganggap sejarah itu merupakan hal yang apaan sih, jadul, sebagai macam mungkin ya. Karena memang banyak mahasiswa yang menunjukkan ketidaktertarikannya terhadap sejarah. Terutama sejarah bangsa ini, sejarah Pancasila, sejarah demokrasi Indonesia, bagaimana Pancasila itu dibuat. Akhirnya mereka tidak punya rasa memiliki terhadap Pancasila itu. Hal ini merupakan sebuah kemunduran. Katanya anak milenials itu orang-orang yang sangat mudah mengerti dan memahami informasi, bisa mengembangkan informasi menjadi lebih baik, lebih banyak karena mereka bisa mengakses berbagai macam informasi. Tapi ternyata berapa banyak dari kalian yang memahami tentang sejarah Pancasila? Kenapa? Karena Pancasila itu harus terus berkembang nilainya sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi Pancasila ini harus telah tetap. Tidak bisa kita berubah-ubah Pancasila. Tapi nilainya harus bisa kita terapkan di berbagai zaman. Dan agar kalian dapat menerapkan nilai-nilai yang sejak dahulu kala diciptakan oleh para pendahulu bangsa, kita akan mempelajari dinamika-dinamika dan bagaimana tantangan-tantangannya. Seperti apa sih? Apakah mudah mempelajari Pancasila itu? Ya, menciptakan Pancasila itu. Bagaimana mengamalkan nilai-nilainya, bagaimana menjaga nilai-nilai Pancasila itu agar tetap terus ada dan harus terus ada dan harus terus diterapkan di berbagai zaman selama negara ini ada hingga nanti akhir dunia ini. Ya, kita mulai. Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Pancasila sebagai satu-satunya ideologi yang dianut bangsa Indonesia, tak ada yang mampu menandinginya. Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa dapat dipersatukan oleh Pancasila. Nilai awal di Pancasila yang akan kita pelajari adalah pemersatu. Pancasila itu sejak zaman diciptakannya Pancasila, dan kenapa itu diciptakan? Karena untuk mempersatukan segala suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Kita tuh berbeda, setiap pulau berbeda, jangankan setiap pulau, bahkan dalam satu pulau pun suku bangsanya bermacam-macam.
Kita tidak bisa mengambil sebuah satu keyakinan saja sebagai satu dasar untuk mengikat semuanya, tidak bisa. Diciptakanlah Pancasila yang berada di atas semua itu dalam struktur bangsa kita. Untuk apa? Bukan untuk menjatuhkan keyakinan yang lain atau suku bangsa yang lain, tidak. Untuk mempersatukan. Bahwa kita bersatu dalam satu Bhinneka Tunggal Ika. Dalam satu nama, Pancasila. Dalam satu dasar, Pancasila. Kita bersatu semuanya. Kita semuanya sama di hadapan Pancasila. Di hadapan hukum bangsa kita ini. Jadi tidak boleh kita egois terhadap suku bangsa kita aja yang mau didengar. Gak bisa, harus kita. Karena kita bagian dari ini, kita paling banyak misalnya di sebuah pulau. Padahal di pulau itu mungkin ada suku bangsa lain yang lebih minoritas, lebih kecil lingkupnya. Kemudian mereka tidak diperbolehkan untuk bersuara, itu tidak boleh. Ingat, kita itu diikat oleh Pancasila. Pancasila merupakan dasar tertinggi dari hukum di Indonesia. Falsafah hidup kita sebagai warga negara. Oleh karena itu, sebagai bagian dari warga negara Indonesia, kita harus memahami itu baik-baik. Pancasila harus kita hargai, harus kita hormati karena awal dan tujuan dibentuknya Pancasila salah satunya untuk mempersatukan agar kita semua bersatu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Semua bersatu. Suku bangsa itu merupakan bagian dari budaya dan adat istiadat masing-masing dari kalian. Bukan berarti berbeda tidak bisa dipersatukan. Justru karena berbedalah kita akan semakin besar kekuatannya. Karena tidak ada yang sempurna. Justru dengan perbedaan itulah Indonesia bisa merdeka. Justru karena berbeda itulah kita bisa menghadapi berbagai macam serangan zaman dahulu. Coba dibayangkan kalau masing-masing dari suku bangsa itu bergerak sendiri-sendiri, tidak bersatu, itu akan lebih mudah dihancurkan. Tidak ada yang membantu, tidak ada yang membantu lawan. Kekuatan kita akan mengecil. Oleh karena itu dipersatukan dengan Pancasila. Agar apa? Agar kekuatan kita menjadi lebih besar. Dan terbukti akhirnya kita merdeka. Kemerdekaan itu adalah bukti suksesnya Pancasila dapat mempersatukan kita semua. Mempersatukan berbagai macam suku bangsa di Indonesia. Mempersatukan berbagai macam perbedaan. Justru dari perbedaan itulah kita berkembang menjadi sebuah peradaban yang lebih baik. Mungkin suku tertentu lebih memahami tentang agroteknologi. Kita bisa menggunakan ilmunya. Mungkin suku tertentu lebih paham tentang administrasi negara atau bagaimana cara mengatur sebuah pemerintahan di sebuah daerah tertentu dia. Ternyata pemerintahan dia lebih baik. Kita bisa duplikasi itu untuk negara kita. Nah, karena itulah Pancasila itu mempersatukan semuanya, mempersatukan pengalaman kita, pengetahuan kita untuk menjadi bangsa yang besar, yang kuat. Karena berbeda itu baik. Kita tidak diperbolehkan menjatuhkan perbedaan, menganggap kita lebih baik dari yang lain. Itu hal yang sangat buruk, terutama bagi kalian mahasiswa. Karena apa? Karena ilmu itu berbeda-beda. Kita tidak bisa mengatakan ilmu kita lebih baik daripada Anda. Atau Anda mengatakan bahwa ilmu Anda lebih baik daripada yang lain. Tidak boleh. Anda akan sempit pemikirannya dan tidak akan pernah bisa berkembang. Begitupun dengan kita memandang suku-suku yang lain, adat istiadat yang lain, keyakinan yang lain, yang dilindungi oleh undang-undang ya keyakinannya ya. Karena ingat, prinsip dasar dari Pancasila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bagi orang-orang yang tidak bertuhan, tidak menganggap atau tidak percaya terhadap keberadaan Tuhan, dia bukan bagian dari Indonesia. Karena sudah sangat jelas ketuhanan yang Maha Esa.
Prinsip dasar kita pertama adalah kita meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Rangkul semuanya, karena semua keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Tuhan itu yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Nilai-nilainya semuanya baik. Oleh karena itu, perbedaan itu bukan untuk saling menjatuhkan, tapi untuk memperbaiki peradaban kita sebagai manusia, terkhusus manusia Indonesia. Ya, sudah sangat jelas di Pancasila bahwa ketuhanan merupakan nilai tertinggi yang mempersatukan kita kan. Ya, kita beda keyakinan tapi kita bisa bersatu. Kita bisa melawan penjajah dengan sangat baik dan buktinya kita merdeka. Ya. Kemudian, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila memiliki nilai-nilainya sendiri. Dan nilai-nilai tersebut telah dimiliki bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Ya, negara yang berpaham kedaulatan rakyat merupakan negara yang tidak bisa memaksakan kehendaknya kepada rakyatnya, karena rakyat adalah sumber dari kekuasaan negara. Kita tahu semua sumber kekuasaan negara kita berawal dan berasal dari rakyat. Semuanya dibuat asal dasar rakyat. Kalau kemarin di presentasi, saya bertanya, bagaimana seharusnya sebagai rakyat Indonesia? Sudut pandang kalian hanya menyalahkan orang lain. Tapi apakah kalian sendiri sudah melakukan hal baik untuk negara kita? Karena ingat, sudut pandang negara kita adalah rakyatnya. Jika rakyatnya semuanya baik, atau kita bisa berperilaku baik terhadap semuanya, maka di atasnya pun pasti akan baik. Kenapa hanya di atas aja yang kalian jadikan sudut pandang? Kenapa nggak diri kalian? Nah, saya selalu bertanya waktu itu, apakah kalian telah melakukan hal baik untuk negara kita? Sederhana saja kan? Kayak ketuhanan yang Maha Esa. Sebenarnya kita yakin pada Tuhan kita. Apakah setiap hari kita meyakini keberadaan Tuhan kita? Kalau kita benar-benar meyakini keberadaan Tuhan kita tidak akan mungkin melakukan hal yang jahat. Kita tidak akan mungkin menghina orang lain. Karena tidak ada satupun agama dan keyakinan yang mempercayai keyakinan terhadap ketuhanan yang Maha Esa yang membenarkan perilaku penghinaan. Tidak ada. Apakah kita benar-benar menjalani Pancasila itu dalam diri kita sendiri? Karena sudut pandang kita adalah rakyat. Jika rakyat kita benar-benar bisa berperilaku baik, maka semuanya pun akan baik. Kenapa yang di atas lebih terlihat? Ya karena mereka banyak dilihat oleh orang. Kalau kita buka semuanya rakyat Indonesia, apakah benar semuanya suci? Semuanya benar-benar tidak pernah melakukan kesalahan. Itu yang sangat harus kita pikirkan. Kalau sudut pandang negara kita adalah rakyat. Jadilah rakyat yang baik. Jangan mencari kambing hitam. Ah, dia juga melakukan kejahatan, ya sudah aku juga boleh. Jangan seperti itu dong. Itu sama aja seperti kalian atau Anda itu lihat teman Anda masuk jurang, Anda pun ikut masuk jurang. Anda meyakini keberadaan Tuhan terhadap individu Anda pribadi. Dan memang harus meyakini itu di Indonesia sesuai dengan Pancasila pertama. Ya lakukan hal baik gitu. Karena Anda meyakini bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu melihat kita. Jangan mencari kambing hitam atas ketidakmampuan kita. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang sederhana. Kalau kita bisa gotong royong, bantu orang, ya bantu lah. Ya. Jangan melakukan hal-hal yang di luar dari nilai-nilai Pancasila. Itu akan merusak diri Anda sendiri. Ya. Ingat, sudut pandang kita adalah rakyat. Jadi pikirkanlah secara pribadi dulu sebagai rakyat Indonesia Anda. Seperti apa. Kemudian, arah perumusan norma-norma hukum yang harus
yang memberikan jaminan, kemudahan, dan kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyat untuk menunjukkan bahwa rakyatlah yang berdaulat. Ya, karena rakyat menjadikan merupakan sudut pandang utama dari negara kita. Kita harus menjadi rakyat yang baik. Nah, tidak perlu kita menilai atau mengkambing hitamkan orang lain tentang perilaku yang mungkin kita anggap tidak baik. Beritahu dengan cara yang baik dan kita berperilaku baiklah sebagai rakyat. Ya. Kemudian, sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab seharusnya masyarakat mengikuti dan mematuhi Pancasila. Karena seperti pemaparan di atas telah disebutkan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum atau dasar negara yang harus dipatuhi. Jelas ya, harus dipatuhi. Apa? Pancasila. Karena Pancasila merupakan segala sumber hukum di Indonesia dengan dasar falsafah yang sangat jelas. Oleh karena itu, kita harus mengikuti Pancasila dengan sangat baik. Kalau sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, ya kita ikutin, kita harus bertuhan. Kalau memang itu aturan negara kita, kalau kita tidak merasa nyaman dengan aturan itu, ya pindah negara lain. Jangan merusak sistem yang sudah ada. Karena dalam Pancasila itu nilai-nilai sangat jelas. Dari prinsip sila pertama itu merupakan pintu dan keyakinan tertinggi. Dan tempat ini yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya semua orang manusia Indonesia itu harus bertuhan dulu. Ya, sudah bertuhan, baru kita jadi manusia, kan yang baik. Baru kita bisa bersatu. Sudah kita bisa bersatu, baru kita bisa bermusyawarah atau mufakat. Kemudian kita bisa memberikan keadilan bagi yang lain. Berurutan semua sila itu. Jangan berpikir kita sebagai manusia yang memanusiakan manusia lain, tapi kita tidak bertuhan di Indonesia itu nggak boleh. Dia bisa, karena memang itu sudah sumber hukum, tadi sudah sangat jelas, mutlak Pancasila itu. Terutama sila pertama itu mutlak. Jika Anda tidak merasa tidak bertuhan, ya pindah negara lain saja. Karena Anda tidak bisa hidup di Indonesia, Anda tidak bisa menjalankan koridor hukum di Indonesia, Anda tidak bisa bersama-sama sebagai warga Indonesia yang lain yang memiliki keyakinan terhadap sila pertama itu menjalankan bersama-sama dengan yang lain tidak bisa. Akan terus bentrok. Anda akan mencari terus-terusan pemahaman atau keegoisme Anda sendiri terhadap pemahaman Anda pada sudah keluar dari Pancasila. Kan dasar kita sudah Pancasila, cita-cita kita sudah jelas, kita bersama-sama. Kita sudah jelas Bhinneka Tunggal Ika. Kita jelas-jelas memahami bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah sila pertama dan harus yang paling utama kita pikirkan. Dan itu sebagai contoh yang paling dasar dan paling harus kalian lihat baik-baik pada diri kalian masing-masing. Kalian mempercayai tidak? Kalau kalian tidak mempercayai ketuhanan yang Maha Esa, akan sulit kalian bergerak di Indonesia. Akan sulit kalian untuk sama-sama kita bergerak maju. Kalian hanya akan memikirkan pandangan kalian pribadi saja. Kalian tidak akan bisa menerima perbedaan yang lain. Kalian hanya akan egois pada diri kalian sendiri. Karena dasar falsafah Pancasila merupakan dasar negara. Dan sila pertama adalah sila yang paling utama. Tuhanan yang Maha Esa. Jadi mutlak ya. Mutlak bertuhan di Indonesia sesuai dengan arahan Pancasila. Dan pasal-pasal dalam undang-undang. Itu sangat jelas kan. Tidak boleh kita keluar dari Pancasila. Tidak tahu diri banget kita melupakan Pancasila, terutama sila pertama. Kalau kita benar-benar warga Indonesia, kita harus benar-benar percaya dan yakin terhadap sila pertama ini. Kita yakin pada Tuhan kita masing-masing. Yang kita percayai masing-masing. Kemudian, dalam sila-sila Pancasila tidak memihak kepada satu orang saja, melainkan seluruh warga negara. Ya, nilai-nilai Pancasila tidak memihak pada satu orang saja, kan tadi juga. Memihak pada seluruh rakyat Indonesia, rakyat yang memahami Pancasila, mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya, memahami nilai-nilainya, dan bergerak
bersama untuk mencapai cita-cita bangsa ini yang dibuat oleh para pendiri bangsa. Kita mungkin tidak mengalami perang. Ada di sini yang keluar rumah terus ditembak? Nggak ada kan? Kalian tidak merasakan bagaimana mengibarkan bendera sampai kalian diluka-lukai, ditembak-tembak. Mengorbankan nyawa kalian untuk mengibarkan bendera kita, merah putih. Kalian tuh sudah senang hidupnya. Sudah ada ketahanan pertahanan negara yang melindungi kalian. Terus apa yang ingin kalian pertanyakan lagi terhadap Pancasila ini? Sila ini memiliki nilai-nilai. Pancasila memiliki nilai yang sangat baik dan harus kita jalankan secara pribadi dulu dong, individu kita. Ya, secara baik ya, masing-masing. Masing-masing dulu. Berbuat baiklah dulu. Dengan mengikuti koridor kalian masing-masing sebagai manusia Indonesia yang meyakini Pancasila. Kalau kita bisa bersama-sama. Ya, Pancasila dapat diperuntukkan kepada warga negara, kepada negara, masyarakat, dan pribadi bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila itu sebagai norma hukum dan dasar negara Republik Indonesia, sebagai sosial etis bangsa Indonesia, dan sebagai pegangan moral rakyat atau negara Republik Indonesia. Ya, Pancasila merupakan intelligent choice karena mengatasi keanekaragaman dalam masyarakat Indonesia dengan tetap toleran terhadap adanya perbedaan. Ingat ya, karena nilai-nilai Pancasila itu ada toleransi, artinya kita harus menjadi manusia yang bertoleransi terhadap perbedaan. Selama dia orang Indonesia, dia mengamalkan sila pertama sampai sila kelima, dan dia bagian dari warga Indonesia yang meyakini prinsip-prinsip dan nilai-nilai Pancasila, kita harus menghargai perbedaannya. Karena kita ini berbeda, tapi kita tetap satu. Ya, berhentilah egois terhadap pemikiran kita sendiri. Karena belum tentu apa yang kita pikirkan secara pribadi itu baik bagi orang lain. Ikutilah nilai-nilai Pancasila itu. Karena nilai Pancasila ini sudah dibuat sejak zaman dahulu. Sudah dipikirkan baik-baik oleh para pendiri bangsa kita. Dan terus berkembang sampai saat ini. Kita hanya tinggal mengikuti kok. Dan menerapkannya terhadap perkembangan zaman kita terus ke depannya. Ya, toleransi. Ingat, Pancasila adalah sebagai dasar falsafah negara Indonesia, sehingga dapat diartikan kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa sebagai dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan bangsa dan negara. Betapa bangganya Bung Karno ketika mengenalkan Pancasila di sidang PBB. Betapa bangganya Bung Karno, salah satu pendiri bangsa ini untuk mengenalkan Pancasila kepada negara lain. Bagaimana kita berbeda dengan ratusan suku bangsa, ratusan adat istiadat, dengan ratusan bahasa daerah yang mungkin tidak bisa terhitung. Kita bisa bersatu semua. Paling bangganya Pak, salah satu pendiri bangsa kita itu dulu terhadap Pancasila, terhadap bangsa Indonesia ini. Jadi jangan permalukan mereka. Kita harus menjadi manusia yang baik sesuai dengan Pancasila. Ya, meskipun ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila-nya. Ya, ada pasang surut karena sulit. Ya, salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya sehingga nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Ya, jadi tidak boleh menyimpang tuh. Kita jangan kami hitamkan Pancasila justru.
Kita tahu nilai Pancasila itu nilai yang sangat baik, jadi jangan kami hitamkan Pancasila karena keegoisan kita sendiri. Kemudian, tantangan dari dalam diantaranya berupa berbagai gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengakibatkan munculnya disintegrasi serta mentalis bangsa. Penanganan yang tidak tepat dan tegas dalam menghadapi gerakan-gerakan tersebut akan menjadi ancaman serius bagi tetap eksisnya Pancasila di Indonesia. Ya, ingat ya, karena kita tuh Pancasila itu yang paling utama. Jadi jika siapapun, organisasi apapun, lembaga manapun yang tidak mau mengikuti Pancasila, bersumpah setia terhadap Pancasila dan bangsa Indonesia, maka harus diselesaikan, dibubarkan, dihilangkan, karena itu dapat mengganggu perkembangan nilai-nilai Pancasila yang terus ditanamkan. Apapun, organisasi apapun, lembaga apapun yang tidak bersumpah setia pada Indonesia harus diselesaikan karena dapat mengganggu perkembangan nilai-nilai Pancasila yang terus diterapkan oleh pemerintah, oleh bangsa ini, oleh rakyat-rakyat yang peduli terhadap Pancasila, diganggu terus gitu. Makanya negara, mungkin kalian juga sudah melihat atau mendengar atau membaca beritanya, berbagai macam organisasi dan lembaga-lembaga tertentu yang ditumpas habis sama pemerintah. Karena untuk melindungi bangsa ini, jika tidak mau bersumpah setia pada Indonesia terhadap Pancasila, ya sudah, pergi ke negara lain atau pindah aja, nggak usah di Indonesia. Karena akan merusak dan mengganggu. Ingat tadi kan mengganggu. Jangan sampai nilai-nilai kita tuh diganggu terus. Karena nilai Pancasila ini dalam pasang surutnya itu sangat sulit untuk menerapkan ke bangsa-bangsa sekarang. Apalagi terutama bangsa-bangsa yang tidak peduli terhadap Pancasila. Akan lebih sulit lagi kita. Kita udah berusaha, lewat mana? Lewat berbagai macam kegiatan, cinta tanah air. Sekarang ada, kalau dalam bidang akademik itu ada MBKM, ada usaha bela negara, ya kan? Ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu. Nilai itu yang terus digaungkan, digaungkan, ditanamkan, ditanamkan, ditanamkan. Tapi itu akan sulit kalau memang diganggu terus gitu. Makanya negara memfasilitasi itu. Dan memang itu harus ditumpas tuh. Semua organisasi atau lembaga yang mengganggu Pancasila, mengganggu negara ini, mengganggu perkembangan nilai-nilai dari Pancasila itu. Ya, tantangan yang muncul dari luar yaitu arus globalisasi yang masuk dan menggerus budaya dan kepribadian masyarakat serta sedikit banyak sudah mulai berpindah haluan dan bahkan merangkak bergeser dari budaya asli masyarakat menjadi budaya asing yang tidak sesuai dengan jati diri Pancasila serta kepribadian bangsa. Contohnya apa? Penggunaan musik-musik tradisional, adat istiadat. Berapa banyak dari kalian yang benar-benar memahami cara menggunakannya dan menggunakannya serta membudayakannya dalam diri kalian? Kalian lebih bangga menggunakan musik-musik luar negeri, lebih sok-sokan menggunakan bahasa Inggris, menggunakan lebih membanggakan lagu-lagu dari luar gitu. Pedulilah pada bangsa kalian. Jangan nanti ketika itu diakui oleh orang lain, oleh negara lain, baru kalian gaung-gaung marah-marah, gak jelas. Gak ada artinya. Kalau kalian benar-benar peduli terhadap adat bangsa budaya Indonesia, ya kalian lestarikan. Dari sekarang, contohnya penggunaan batik. Ketika batik diakui oleh negara lain, baru aja marah-marah, turun ke jalan gak jelas, panas-panasan gak jelas. Kenapa enggak semuanya biasakan menggunakan batik? Batik tulis, budayakan itu, bantu para pengrajinnya, dan bahkan kalian juga belajar terhadap itu. Belajar penggunaannya, belajar cara membatik, agar apa? Agar terus terregenerasi dengan baik. Lagu-lagu tradisional, siapa sih yang di sini yang masih mendengarkan lagu-lagu tradisional? Hmm? Padahal lagu tradisional itu mengandung nilai yang baik juga.
yang merupakan bagian dari kehidupan-kehidupan bangsa Indonesia. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia, tantangan terbesarnya adalah bagaimana nilai-nilai yang sudah ada, yang sudah dibuat, nilai-nilai positif dari Pancasila lewat berbagai macam simbol atau tools budaya dan adat istiadat itu terus kita lestarikan. Penggunaan pakaian adat, ya kan? Penggunaan pakaian adat, terus adat istiadatnya, bagaimana kita penggunaan, kalau di Batak itu penggunaan ulos, dibiasakan. Meskipun zaman terus berkembang, tapi ulos pun terus tetap ada sampai sekarang. Gitu. Dipaksa, memang harus dipaksa. Kalian tuh harus paham dan sadar bahwa itu tuh bagian dari bangsa kita loh. Kalau kalian tetap tetap terus-terus tidak peduli terhadap Pancasila, terhadap bangsa Indonesia, terhadap nilai adat istiadatnya, itu akan rusak, akan musnah bahkan mungkin. Kita nggak punya jati diri bangsa loh kalau kalian bisa melupakan itu. Wayang. Berapa banyak dari sekalian misalnya sekarang nonton wayang. Peduli dengan bagaimana cerita-cerita kisah-kisah wayang. Yang penuh dengan nilai-nilai positif. Yang mengajarkan kita bagaimana menjadi manusia yang baik. Dan lain sebagainya. Pedulilah. Karena dengan kepedulian kalianlah bangsa ini akan terus berkembang dan maju. Karena kalianlah nanti akan berkembang. Yang akan hidup terus untuk mengembangkan bangsa ini. Para penerus bangsa, mahasiswa-mahasiswa yang benar-benar bisa memahami tentang kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila, dan nilai-nilainya untuk masa depan bangsa Indonesia. Ya, kemudian untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada, sejauhnya dalam penyelesaian tersebut harus mengacu kepada pedoman dasar yaitu Pancasila. Karena Pancasila merupakan ideologi yang menjadi pokok dasar aturan bangsa yang didesain secara khusus. Dengan desain yang secara khusus, jadi segala permasalahan dan tantangan yang muncul akan diselesaikan berdasarkan ideologi Pancasila. Globalisasi mendorong mereka untuk mengunjungi mal-mal yang penuh dengan barang-barang dan produk impor. Demikian juga dengan dikaitkan televisi yang dibanjiri dengan produk-produk sehingga membawa pada sikap konsumerisme. Ancaman konsumerisme terletak dalam kenyataan bahwa kekuatan-kekuatan perusahaan ekonomi merupakan pemegang kekuatan global yang mampu menjadikan konsumerisme sebagai alat untuk mendatangkan keuntungan dengan mengeksploitasi kondisi bangsa-bangsa yang bergantung kepada kekuatan-kekuatan ekonomi global tersebut. Konsumerisme menjadi alat untuk mempertahankan dominasi kekuatan ekonomi global terhadap bangsa-bangsa yang menderita. Gimana caranya kita manfaatkan konsumerisme itu dengan apa? Dengan menggunakan produk-produk lokal. Karena ternyata produk-produk lokal Indonesia juga digunakan oleh negara lain kok, bahkan bagus di negara lain. Contohnya sepatu Cibaduyut kan terkenal banget sebenarnya itu sentra sepatu Cibaduyut itu. Dan bagus loh produk lokal itu. Gak kalah sama produk-produk yang di luar negeri. Dan lain sebagainya. Kita manfaatkan itu aja. Kita tidak bisa melawan sistem, tapi kita bisa memanfaatkan sistem itu dengan baik. Kenapa? Menggunakan produk-produk lokal. Contohnya apa? Sepatu lokal, batik, menggunakan bahasa-bahasa tradisional kita setiap hari. Kenapa kita nggak menggunakan toko-toko dengan bahasa tradisional? Kenapa kita lebih bangga kita minum-minum di coffee shop dengan bahasa Inggris? Kenapa kita nggak menggunakan bahasa warung kopi yang sederhana? Dari zaman kita ada. Yang bahkan kita punya bir plat toko di Jakarta. Kalau di Medan kita punya tuak segala macam. Tuak yang bukan alkohol ya, karena tuak itu aslinya itu dari buah-buahan untuk menghangatkan karena di sana dingin. Tapi dimanfaatkan kan akhirnya. Juga masih dimanfaatkan karena tidak dapat tidak dibudayakan sama kita, tidak dilestarikan sama kita yang baik-baik. Malah kita menggunakan dan terbawa arus globalisasi. Kayak kita bangga menggunakan hal-hal yang di luar negara lain gitu. Coba kalian berpikir, pedulilah terhadap bangsa kita. Karena hanya kalian yang bisa melestarikan itu. Kalianlah apa penerus bangsa. Ya, dan lain sebagainya.
Oke? Penyebab lunturnya ideologi Pancasila, melemahnya penghayatan terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, pengaruh unsur budaya dan pemakaian bahasa Indonesia, berkurangnya legitimasi agama, dekadensi moral dan kekacauan kemanusiaan, perubahan pola perilaku dalam pergaulan, hambatan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Terima kasih. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Segala contoh yang saya sampaikan di sini hanya untuk contoh perkuliahan dan demi perkembangan ilmu serta pendidikan Pancasila. Jadilah mahasiswa yang peduli terhadap bangsa Indonesia. Karena kalian yang melestarikan bangsa kita nanti. Kalian yang harus bisa melestarikan nilai-nilai Pancasila ke depannya. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.